Sajikan 103.9 Singosari FM Brebes yang terbaik kami sajikan masih di dialog interaktif 1 jam lamanya bersama UPB CC Purwokerto, dan tadi sudah dijelaskan oleh Dr. Adi Suryanto MPD dan Mbak Opi tentang mengenai bantuan belajar ya. Dan mungkin bisa dilanjutkan kembali Pak Adi sebelum ini nanti ke pertanyaan melalui WhatsApp. Jadi mengenai masalah bantuan yang sudah dijelaskan tadi tutorial ya Pak ya, tatap muka, kemudian webinar, kemudian tutorial online. Selain itu Pak? Kalau bantuan belajar 3 itu yang kita ya? yang kita berikan. Tapi kalau bimbingan individu boleh ya, bimbingan individu kalau ada kesulitan nanya langsung ya boleh-boleh saja ya. Juga kami sediakan pelatihan-pelatihan agar mahasiswa tidak mengalami kesulitan dalam menempuh kuliahnya di UT. Misalnya untuk mahasiswa baru supaya mereka kenal dengan UT, maka ada yang namanya orientasi studi mahasiswa baru. Kemudian untuk belajar di UT itu kan tidak lepas dari penggunaan teknologi ya. Karena belajar di pendidikan jarak jauh kalau nggak pakai teknologi ya repot ya. Nah, banyak banget teknologi yang dimanfaatkan oleh UT. Nah, agar mahasiswa tidak menemui kesulitan, maka kami juga akan berikan pelatihan-pelatihan ya tentang bagaimana menggunakan tadi aplikasi untuk tutorial online misalnya, bagaimana menggunakan tutorial web misalnya, ya itu kami ajari. Juga tadi saya katakan di awal yang namanya kemandirian dalam belajar itu kan belum menjadi habit. Nah, supaya ini bisa bagus kemandirian dalam belajarnya, maka mahasiswa juga kita ajarin bagaimana prakteknya belajar mandiri yang efektif seperti apa. Itu kami ajarin, gitu. Kemudian Mbak Opi, mungkin sejauh mana sih kedekatan dengan mahasiswa UT ini? Kedekatan antara mahasiswa UT dengan dosen atau dengan Ibu selaku tata usaha gimana? Iya, jadi kalau sekarang kan kalau di UT Purwokerto itu juga ada banyak sosial media yang sudah kita untuk buka untuk mahasiswa ya Pak ya. Jadi di situ kita udah punya Instagram, kita sudah punya Facebook, kita juga sudah punya nomor WA yang bisa dihubungi. Jadi ketika mahasiswa membutuhkan kita itu sudah lebih mudah untuk ditanyakan kayak gitu. Ya, kalau secara langsung apa ada yang mungkin di luar jam mungkin tentang masalah mata kuliah atau apa perbincangan atau sekedar untuk silaturahmi itu gimana? Sejauh mana itu mahasiswa UT? Sudah banyak juga sih yang menghubungi kami lewat WhatsApp. Jadi misal kayak misalnya mahasiswa menanyakan sesuatu yang bukan di bidang tata usaha, itu nanti kita akan langsung mengarahkan ke staf yang berbagian tersebut gitu. Jadinya langsung berinteraksi dengan mahasiswa langsung WhatsApp ke kita gitu. Oke. Baik, kita kembali ke pertanyaan ini yang sudah dirangkum ini Pak ya. Ada yang melalui WhatsApp kami, itu ada Mas Sidki atau Bapak Sidki ini di Pasar Batang. Ini tanya tentang bantuan belajar untuk tutorial alamat atau link apa. Kemudian Noval di Jatibarang Lor, apakah di masa pandemi ada bantuan kuota internet untuk mahasiswa itu Pak? Dua itu ya? Ya, sementara 2 itu aja dulu. Yang pertama tadi nanyakan tentang link Pak. Oh, link untuk bantuan belajarnya. Iya. Jadi gini, tergantung bantuan belajar yang diminta mahasiswa, yang dipilih mahasiswa itu apa? Apakah milihnya tatap muka, apakah milihnya web atau milihnya tuton? Ya, kalau milihnya tatap muka, ya, tapi ya mohon maaf pada saat pandemi ini nggak ada, ya kita hentikan sementara. Ya. Tapi nanti kalau sudah tidak ada pandemi ya akan jalan lagi. Nah kalau tatap muka ya tinggal silahkan daftar. Ya, daftar untuk ikut tutorial tatap muka, nanti akan kami berikan jadwalnya kapan, ya, tempatnya di mana, ya, tutornya siapa, ya, nanti itu tinggal diikutin aja.
Kalau ikutnya TUEP, maka nanti mahasiswa setelah terdaftar mengikuti tutorial melalui web, maka nanti akan kita buat kelas mayanya. Nah, untuk kelas maya memang ada linknya. Nah, nanti link itu akan kita kirim ya melalui ketua kelasnya biasanya. Ya, nanti dari ketua kelas bisa disebarkan ke setiap anggota yang ada di kelas itu. Ya, dan juga bahkan sekarang sih tidak hanya ketua kelas, ya per individu kita berikan. Ya, seperti itu. Kalau tutor online juga sama. Ya, kalau tutorial online tidak pakai link, ya, tapi membuka aplikasi. Ya, ada aplikasinya yang menggunakan Moodle tadi itu. Ya, juga jadwalnya yang kita berikan jadwalnya. Ya, jadwalnya kapan tutor mulai? Oh, pertemuan pertama tanggal sekian sampai tanggal sekian, pertemuan kedua tanggal sekian sampai sekian, dan seterusnya. Seperti itu. Kalau bantuan ini Pak, nah, kemudian untuk yang kedua tadi tentang kuota ya, bantuan kuota. Iya, ya. ada enggak? Nah, bantuan kuota ini sesungguhnya secara otomatis nanti akan dikirim oleh pemerintah. Ya, sepanjang mahasiswa itu memasukkan datanya benar. Karena terus terang tampaknya susah ya saya dapat data yang benar dari mahasiswa itu. Enggak tahu, mahasiswa itu kayak counter HP gitu. Hari ini nomornya apa, besok ganti nomor. Ya susah di kami. Ya. Jadi sepanjang nomornya benar, tetap nggak berubah-ubah. Insya Allah kuota itu nanti begitu pemerintah siap memberikan akan langsung diberikan. Karena itu langsung dari pemerintah, bukan dari kami. Kami hanya menyediakan datanya. Nah, kemudian datanya itu sudah kami kirim. Begitu mau dikirim dari sana nomornya sudah tidak aktif ya, karena tadi counter HP tadi ganti-ganti nomor. Ya, saya kira gitu. Baik, halo. Oke, terima kasih ya untuk Sidki, kemudian Noval. Ya, halo. Ya, halo, selamat siang. Selamat siang. Ya, silakan, dari siapa, di mana? Mas Rohman. Hah? Rohman, Mas. Rohman, iya, Rohman. Di mana Mas Rohman? Sulusari, Bulakamba. Bulasari, oh ya, Bulakamba. Gimana, ada pertanyaannya apa ini? Iya, saya mau tanya itu karena UT kan full online ya, dari sebelum pandemi sampai apalagi sekarang pandemi ya, otomatis lebih full online lagi. Nah, untuk kegiatan kemahasiswaan kayak misalnya organisasi kemahasiswaan kan di perguruan biasanya ada BEM dan sebagainya. Itu ada nggak? Misalnya kalau ada itu seperti apa? Itu aja Mas, matur nuwun. Silakan Pak Adi. Baik, Mas Rohman di Bulakamba ya. Iya, betul. Untuk program studi yang fully online ya sudah barang tentu ya pasti nggak ada pertemuannya ya. Tapi kan juga ada program-program yang tidak fully online, artinya ada sebagian yang ngambil tutorial tatap muka dan sebagainya. Nah, tadi yang jadi concern adalah kegiatan kemahasiswaan. Bagaimana dengan kondisi COVID seperti sekarang ini? Apakah masih ada kegiatan kemahasiswaan? Masih ada. Ya, kegiatan kemahasiswaan itu ternyata banyak yang bisa dilakukan secara online. Ya, bahkan Dispor Seni ya yang diadakan oleh UT ya tahun 2020 dan 2021 ini semuanya dilakukannya secara online. Ya, memang kita pilih program-program yang bisa dilakukan secara online. Ya. Nah, tadi kalau ditanya tentang BEN ya, terus terang untuk kegiatan kemahasiswaan yang kami lakukan, yang kami pilih adalah kegiatan-kegiatan yang bisa menunjang keberhasilan akademik mahasiswa. Iya, iya. Itu yang kami pilih, gitu ya. Kalau kayak BEN itu memang terus terang saya belum melihat ada mahasiswa yang punya inisiatif bentuk klub BEN gitu ya. Belum ada sih di UT. Ya, saya kira gitu. Mungkin sebelum lanjut ke pertanyaan dari pendengar yang melalui WhatsApp, Pak, mungkin proses belajar mengajar di UT yang tadi ada 3 ya Pak ya, mungkin bisa dijelaskan kembali Pak tentang mengenai proses belajar mengajar di UT yang mungkin bisa melalui media kayak tadi ada web, di internet, atau mungkin di media mana, televisi, atau mungkin di radio ada? Ya, baik. Tadi di awal sudah saya singgung ya bahwa pembelajaran di UT itu belajar mandiri ya dengan menggunakan bahan-bahan ajar yang ada ya, khususnya modul
Nah, itu bahan ajar mandiri yang selama ini banyak digunakan. Nah, modul itu ada dua bentuk, ada yang printed, yang tercetak, ada yang versi digital. Ya, nah tadi pertanyaannya apakah ada media lain yang digunakan untuk membantu bantuan belajar? Ada, ya. Zaman dulu, ya, itu televisi, ya, itu kita pakai, radio kita pakai, surat kabar kita pakai. Ya, cuma saat ini ternyata kan itu tidak lagi banyak diminati. Televisi masih kita gunakan tapi tidak untuk tutorial. Kita gunakan untuk sosialisasi promosi. Radio juga tidak kita gunakan untuk tutorial, kecuali ada satu radio, yaitu radionya UT. Ya, radionya UT Radio, UT punya, ada TV, UT TV, ada UT Radio gitu. Nah, ini menyiarkan bahan-bahan tutorial. Dulu kita bekerja sama juga dengan RRI untuk tutorial, ya. Tapi mungkin kan trennya sekarang berubah ya Mas. Trennya berubah, ya kita harus mengikuti tren itu gitu. Ya, saya kira itu. Berarti kalau dulu dipakai sekarang tidak ya Pak ya, hanya untuk sarana promosi saja ya? Iya, kalau televisi kita lebih banyak untuk sosprom, tidak untuk pembelajaran. Demikian juga dengan radio. Termasuk ya sekarang kayak IG, kayak Facebook, itu kita gunakan untuk sosprom. Oke, ini Pak lanjut pertanyaan. Ada pertanyaannya tentang kalau di UT belajar mandiri selain menggunakan modul UT ini pembelajaran yang lain apa? Ini dari Prima di Brebes Pak. Oke, belajar yang lain. Tadi ya saya katakan, ya kalau Anda belajar di UT, ya kadang-kadang tadi dengan modul tadi kadang-kadang kan ada kesulitan di sana sini, ya karena apa? Karena belum terbiasa belajar mandiri. Nah, solusinya gimana? Anda boleh nanyanya ke siapa? Ke siapa saja, ya. Nanya bisa ke orang, bisa ke yang tidak orang. Kalau orang nanya tetangganya, nanya gurunya, nanya siapapun boleh, ya. Tapi kalau mau nanya tidak orang kan bisa. Sekarang ada Mbah Google, ya kita tinggal set di situ. Ya, saya kok sulit mencari rumus kimia tentang ini. Ya tinggal diketik aja di Google, klik, udah akan keluar. Dan itu memang disarankan. Jadi apabila Anda menemui kesulitan, atas inisiatif Anda sendiri Anda harus cari solusi. Solusinya bagaimana? Ya terserah. Mau nanya ke siapa? Gitu. Ya, nanya ke tetangga boleh, ke ayahnya boleh, ke adiknya boleh, ibunya boleh. Ya, ke gurunya boleh, ke dosennya boleh. Ya, tanya Mbah Google juga boleh. Tapi ini ada yang tanya juga ini Pak, ya. Mbak Yeni di Kaligangsa, apakah di UT ada bantuan COVID-19 selain kuota Pak? Karena rata-rata mahasiswa maupun mahasiswi itu di kalangan yang susah bekerja. Ya. Bagaimana pihak UT bila mahasiswa di masa pandemi di PHK gitu loh Pak? Ada bantuan, yaitu keringanan SPP. Ada potongan SPP-nya, bahkan ada yang gratis SPP-nya. Ya, jadi ada. UT sudah mempertimbangkan itu dan sudah dilaksanakan sejak tahun 2000. Biasanya nanti kalau sudah ada datanya, ya dari masing-masing UPBJJ kita kirimkan ke UT Pusat, diolah, disimpulkan mahasiswa ini ada dapat bantuan, ya sudah ditentukan ada SK rektornya, kita sampaikan ke yang bersangkutan. Dan itu otomatis, misalnya nih, ya saya dapat pembebasan SPP, itu sudah otomatis di program sudah dimasukkan Adi Suryanto bebas SPP, jadi nggak usah bayar. Kalau saya mau bayar akan ditolak karena aplikasi mengatakan sudah terbayar. Seperti itu. Ada ya, program itu sudah ada dan kita sudah lakukan sejak tahun 2020. Kemudian ini ada pertanyaan Pak. Ini berkaitan dengan masalah pandemi ya. Jadi apakah wajib vaksin seluruh mahasiswa UT? Ini mungkin pertanyaannya agak. Iya. Ya, kalau vaksin itu kayaknya kan masing-masing urusannya di puskesmas ya. Iya. Jadi puskesmas di mana tempat Anda tinggal itu pasti akan mendata. Ya, jadi tidak usah ke UT. Ya, saya kira sudah akan didaftar oleh puskesmas masing-masing. Ya. Jadi tidak ada program khusus UT untuk memvaksin mahasiswanya.
Artinya kemungkinan pertanyaan yang dimaksud adalah saran atau mungkin dari UT sendiri ini kepada khususnya para mahasiswa dan mahasiswinya untuk lebih kayak diwajibkan gitu loh. Iya, ya kalau itu otomatis ya saya kira Mas, otomatis memang semua kan nanti akan wajib vaksin ya. Sekarang ini kan terus terang yang sudah lansia lah ya, yang sudah lansia kayak saya udah 2 kali gitu ya. Tapi yang memang 18 sampai 60 ya nanti pada saatnya tiba ya pasti akan divaksin oleh pemerintah. Ini terakhir Pak, ada pertanyaan ini di luar tema katanya. Apakah di UT ada beasiswa prestasi? Terus beasiswa prestasi apa saja Pak? Oke. UT itu kan perguruan tinggi negeri. Ya, berarti statusnya itu sama dengan perguruan tinggi negeri yang lain. Hanya beda cara belajarnya saja. Kalau perguruan tinggi yang lain tatap muka, UT jarak jauh, itu aja bedanya. Selebihnya sama. Termasuk fasilitas pemberian beasiswa. Jenis beasiswa yang ada di perguruan tinggi lain ya ada di UT juga. Misalnya misalnya ada beasiswa untuk KIP, bidik misi zaman dulu namanya. Ya ini untuk mahasiswa yang pinter tapi ekonomi orang tuanya nggak mampu. Ini bisa ya ngambil bidik misi. Di UT ada. Ya, beasiswa prestasi banyak. Ya, apabila Anda telah kuliah 2 semester IPK-nya di atas 3,7, 3,8 gitu, ajuin ya beasiswa. Dapat ya. Tidak hanya prestasi, beasiswa prestasi. Nanti kami juga menyediakan juga beasiswa yang dari CSR. Ya, CSR itu untuk dari perusahaan-perusahaan yang telah bekerja sama dengan UT. Misalnya bank, BRI, BNI, Mandiri, BTN itu memberikan dana ke UT untuk diberikan kepada mahasiswa. Gitu. Tapi ini nanti bantuan biasanya per tahun kita berikan. Ya, kalau prestasinya bagus nanti ngajuin lagi insya Allah dapat lagi. Jadi banyak ya Pak ya perusahaan yang memberikan CSR kepada banyak. Oke. Pak ini berhubung dengan waktu yang semakin berjalan dan sudah menunjukkan 11 siangnya. Mungkin nanti Pak Adi kemudian Mbak Opi bisa memberikan closing statement kepada pendengar Singosari. Mungkin diawali dari Mbak Opi. Ya, kalau semisal talk show ini kurang waktunya, Pak, kita bisa mahasiswa pendengar bisa menghubungi UPBJJ UT Purwokerto, bisa melalui WhatsApp di nomor 0856 0000 5722. Mungkin bisa disebutkan diulang. Oke, nomor WhatsApp yang bisa dihubungi untuk UT Purwokerto ada di 0856 0000 5722. Ada juga bisa melalui Instagram kita di UPBJJ UT Purwokerto. Facebooknya juga sama UPBJJ UT Purwokerto. Untuk alamat kami ada di Jalan Kampus nomor 54 Grendeng, Purwokerto Utara. Oke. Baik, silakan Pak Adi. Iya. Zaman kayak gini kalau Anda tidak terus meningkatkan ya kompetensi, Anda akan tergilas. Kalau zaman sekarang ini Anda hanya berijazah SMA, susah Anda akan dapat kerjaan. Ya, Anda harus meningkatkan, jangan sampai kompetensinya hanya sebatas anak SMA. Ya harus sebatas anak kuliahan. Nah, sekarang itu kuliah kampusnya itu ada di sekitar Anda. Anda tidak perlu nyari kemana-mana. Kampusnya ada di sekitar Anda kok. Dan di UT tidak ada keterbatasan usia ya Pak ya? Iya, nggak ada, bebas. Ya, tempat kuliahnya itu ada di sekitar Anda. Nggak usah pergi dari rumah. Nggak usah jauh-jauh. Iya, dan itu ada di universitas terbuka. Ya, perguruan tinggi negeri. Ya, kualitasnya kami jamin. Biayanya murah tapi tidak murahan. Iya. Oke. Saya kira gitu. Baik, terima kasih dan pendengar Singosari, demikian tadi dialog interaktif bersama UPB JJ Purwokerto dan terima kasih untuk Dr. Adi Suryanto MPD dan Mbak Opi Sofiana SE dan pendengar Singosari. Demikian, terima kasih. Saya Ri Adan mengucapkan terima kasih dan selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
yang terbaik kami sajikan. Hari-hari indah karena kehadiranmu. Media informasi dan edukasi. Aneka hiburan dan promosi. Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.